Lukas pasal 9 ayat 62, firman Tuhan berkata, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Tema utama dari teks ini adalah soal mengikuti Yesus. Bagaimana tetap fokus mengikuti Yesus dan panggilan yang Dia percayakan kepada kita. Dalam Lukas pasal 61, pasal 961 yang paling dekat dengan konteks 62, dan seorang lain berkata, aku ingin mengikut engkau, tetapi izinkan aku pamitan dulu dengan keluargaku. Menariknya bahwa sebenarnya pamitan dengan keluarga itu hal yang wajar dan itu wajib. Seseorang pengen bepergian, melakukan sesuatu, dia wajib untuk pamit. Apalagi ini dalam tradisi Yahudi, menghormati orang tua itu sangat penting. Tapi yang menarik, Yesus sepertinya tidak peduli dengan kepentingan orang Yahudi, tidak peduli dengan budaya yang berlaku hari itu. Tapi Yesus berkata, ikut aku. Dia tahu pasti apa ada menjadi tradisi orang Yahudi. Dia juga tahu pasti kenapa orang ini minta izin untuk pamit. Rupa-rupanya dia berbeda. Kita kalau baca teks sebelumnya di Perjanjian Lama, Elisa waktu dipanggil Tuhan melalui Elia, dia juga berpamitan dengan keluarganya, bahkan ada ucapan syukur mereka di situ. Nah, apa sebabnya Yesus begitu keras, tegas menolak? Karena panggilan memberitakan kerajaan, panggilan memberitakan Injil dan mengikuti Yesus itu hal yang tidak bisa ditunda. Semua hal apapun itu bisa ditunda, tapi panggilan untuk mengikuti Yesus itu tidak bisa. Waktu Tuhan memanggil murid-murid di permulaan, memanggil murid-murid, Tuhan tidak pernah diskusi sama mereka, Tuhan tidak pernah ajak berdebat sama mereka, Tuhan tidak panggil mereka dan bicara untung ruginya, tapi Tuhan bilang apa? Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan pencala manusia. Tuhan tahu nggak latar belakang mereka, keluarga mereka, lingkungan mereka, pekerjaan mereka, Tuhan tahu. Tapi Tuhan itu maha tahu, dan karena itu waktu dia panggil seorang, dia tahu apa yang akan dia lakukan buat orang itu. Dia juga tahu untuk apa dia panggil seorang, dan dia tahu bagaimana dia harus memperlakukan orang itu. Dia setia dan dia bertanggung jawab atas panggilannya. Karena itu semua ada di pikiran kita, yang menjadi unek-unek di pikiran kita, yang mungkin menjadi kendala atau apa sajalah yang di pikiran kita, dia sudah perhitungkan seluruhnya. Jadi panggilan pemberitaan Injil dan panggilan mengikuti Yesus itu hal yang tidak bisa ditunda, karena itu menyangkut kekekalan. Kenapa Yesus tegas untuk tetap fokus berjalan kepada jalan mengikuti Dia, lebih daripada keinginan kamu untuk ngurusin pamitan, keinginan kamu untuk ngurus yang lain? Karena kalau kita baca beberapa contoh di Alkitab ya, Israel pernah menoleh waktu mereka keluar dari Mesir, bahkan mereka pernah marah kepada Musa, lebih baik kita mati saja di Mesir daripada kita harus berhadapan dengan laut berau. Dan Tuhan tegas marah dan Tuhan tunjukkan kuasanya di situ. Lalu kita ingat juga istri Lot pernah menoleh ke belakang dan kemudian jadi tiang garam. Jadi melihat ke belakang itu sebenarnya Tuhan gak suka. Kalau kamu sudah ambil keputusan hari ini ikut Tuhan, maka fokus hanya ikut Tuhan. Jangan lagi lihat ke belakang, lihat masa lalu kamu, lihat keadaan kamu di belakang, lihat apa yang menjadi kebanggaan kamu sebelumnya, tapi hari ini berjalan bersama Tuhan, fokus kepada Tuhan. Seperti yang Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari menuju apa yang ada di depanku. Nah, melihat ke belakang itu menunjukkan sebenarnya ketidakpercayaan kita terhadap pribadi yang berkuasa. Tuhan yang panggil kita, Tuhan itu maha kuasa, Dia yang ciptain kita. Dia juga tahu bagaimana menyediakan yang terbaik buat kita. Kalau Dia panggil kita berjalan maju bersama Dia, maka Dia pasti tanggung jawab. Jadi waktu kita menoleh ke belakang itu sebenarnya kita ragu, kita tidak percaya akan pribadinya dan kuasa Dia. Lalu yang kedua, menoleh ke belakang itu artinya kita masih melihat kehidupan comfort zone kita. Kita masih melihat pencapaian-pencapaian kita. Saya dulu kan begini, saya begini. Waktu kita ambil keputusan fokus sama Tuhan, hanya fokus sama Tuhan dan apa yang Tuhan mau kerjakan. Dengan melihat ke belakang, kita masih terikat dengan keadaan di belakang. Kita masih tidak mau melupakan apa yang ada di belakang kita. Itu sebabnya Tuhan tegas, ikut aku. Jadi berpamitan atau melihat ke belakang itu sama dengan keinginan yang masih ada dalam diri kita untuk tetap berada dalam kehidupan yang lama yang kita miliki sebelum kita mengikuti Yesus. Keinginan ada dalam hati kita untuk tetap berada dalam kehidupan yang lama yang kita miliki sebelum kita ikut Yesus. Karena itu Tuhan tidak mau, Tuhan mau kita tinggalin semua.
Hidup baru bersama Tuhan itu artinya melepaskan yang di belakang dan mulai hidup berjalan bersama Tuhan. Makanya Paulus bilang, aku menganggap sampah, aku anggap rugi. Sepenting-penting apapun, sehebat-hebat apapun kehidupan kita di belakang, tidak lebih penting dari kehidupan kita hari ini bersama Tuhan. Karena itu saudara, menoleh ke belakang itu hanya akan membuat kita kehilangan fokus terhadap pekerjaan Tuhan yang Ia inginkan. Menoleh ke belakang itu akan menghabiskan waktu kita untuk kita mulai melangkah satu demi satu berjalan bersama Tuhan dan kehendaknya. Nah, apa artinya maksud Rasul Lukas pasal 9 ayat 62? Apa maksudnya Lukas pasal 9 ayat 62? Yang pertama ada dua arti. Yang pertama itu jangan menoleh ke belakang, itu artinya jangan memberikan fokus kepada hal-hal yang dulu menjadi perhatian utama kita. Jangan menoleh ke belakang itu berarti jangan lagi memberikan fokus kepada hal-hal yang dulu menjadi perhatian utama kita. Uang, karir, prestasi, akademis, popularitas, segala sesuatu yang adalah comfort zone kita, yang olehnya kita gagal untuk ikut Tuhan, yang olehnya kita tidak serius ikut Tuhan, yang bisa mengambil hari-hari, waktu-waktu perhatian kita untuk serius sama Tuhan, itu Tuhan gak mau. Jadi jangan menoleh ke belakang itu artinya apa? Jangan lagi fokus kepada hal-hal yang menjadi perhatian utama kita. Perhatian utama kita hari ini dan seterusnya ke depan adalah Tuhan. Semua hal yang bisa kita dapatkan, yang kita punya, yang kita miliki itu datang dari Tuhan. Alkitab bilang, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru ditambahkan. Artinya itu bukan fokus utama kita. Fokus utama kita adalah Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya. Waktu kita serius fokus sama Tuhan, semua yang menjadi kebutuhan kita Tuhan sediakan. Uang, karir, prestasi akademik, popularitas dan apa saja. Jadi jangan menoleh ke belakang, itu jangan lagi memberikan fokus kepada hal-hal yang menjadi perhatian utama kita. Perhatian utama kita hari ini waktu kita ambil keputusan ikut Tuhan adalah Tuhan dan pekerjaannya, adalah Tuhan dan kehendaknya dalam diri kita. Soal menoleh ke belakang itu termasuk terhadap gaya hidup lama, kebiasaan buruk, dosa sebelum kita ambil keputusan ikut Tuhan. Apa saja yang menjadi dosa masa lalu kita, kebiasaan buruk masa lalu kita, kebiasaan-kebiasaan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan di masa lalu, itu juga harus ditinggalkan. Jadi menoleh ke belakang yang pertama artinya jangan lagi berikan fokus kepada hal-hal yang menjadi perhatian utama kita. Hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bukan yang utama dalam hidup kita. Uang, karir, prestasi akademik, popularitas dan hal-hal apapun. Jauh lebih penting dari yang kita butuhkan adalah hidup kita. Jauh lebih penting dari yang kita miliki dan yang kita bisa capai adalah hidup itu sendiri. Karena itu kita harus fokus lebih utama kepada Tuhan. Comfort zone, tinggalkan. Fokus sama Tuhan. Kebiasaan buruk, dosa masa lalu, tinggalkan. Fokus sama Tuhan. Lalu yang kedua, fokus pada apa yang Allah inginkan dan kehendaki untuk Ia genapi melalui hidup kita. Nah, setiap kita dipanggil untuk suatu panggilan khusus. Apa yang ada pada kita hari ini? Apa yang Tuhan percayakan pada kita hari ini? Apa yang menjadi modal kita hari ini? Apa yang kita punya hari ini? Apa karunia kita, apa talenta kita, bahkan apa yang kita punya, jabatan, uang, karir, atau apa saja yang kita punya hari ini, itu adalah Allah Tuhan untuk melalui kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, setiap kita punya panggilan masing-masing dan peran masing-masing untuk kerajaan Allah. Ada begitu banyak hal yang Allah ingin kita lakukan, tapi Dia mati salib hanya untuk satu alasan, supaya lewat Dia, kematian Dia, dunia berubah, dunia mengenal Dia. Dan itu panggilan utama kita. Waktu kita mengenal Kristus, maka kita terpanggil untuk melalui hidup kita, dunia berubah, dunia mengenal Kristus. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ambil bagian dari situ. Karena itu fokus kepada bajakan, itu berarti fokus kepada apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan, yang Allah inginkan, yang Dia kehendaki untuk kita lakukan, supaya melalui itu Dia melakukan karyanya. Pekerjaan kita, kuliah kita, prestasi kita, karir kita, jabatan kita, uang kita, talenta kita, karunia kita, apa saja yang ada pada kita hari ini, melalui itu kita melakukan apa yang Allah kehendaki bagi kemuliaan Dia. Jadi jangan pakai hal-hal itu untuk kesenangan pribadi, jangan pakai hal itu hanya untuk keinginan duniawi kita saja, tapi pakai itu untuk menyenangkan Tuhan. Jadi fokus kita kepada memang apa yang Allah mau buat kita, untuk kita kerjakan, dan lewat itu Dia menyatakan
kuasanya. Karena itu teman-teman saudara yang dikasih Tuhan, terlalu melekat pada keinginan-keinginan kita dapat mencegah kita untuk menjadi apa yang seharusnya dan dapat kita capai.